Halo semua, welcome back to our video. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai skripsi. Jadi skripsi itu terdiri dari 5 bab ya. Ada bab pertama yaitu pendahuluan, kemudian bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, dan bab terakhir yaitu penutup. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab ketiga yaitu metode penelitian. Tahu nggak sih kenapa kita harus membuat bab 3 atau metode penelitian? Karena dalam melakukan penelitian, salah satu hal yang paling penting adalah metode penelitiannya. Metode penelitian ini seperti sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa metode penelitian, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitiannya dengan baik karena yang bersangkutan tidak memiliki pedoman arah yang jelas. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu metode penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian secara garis besar memuat tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, unit analisis atau subjek penelitian atau populasi dan sampel, teknik dan instrumen pengumpulan data, capsaan data atau dalam kurung untuk data kualitatif, dan teknik analisis data. Bagian ini tidak perlu memuat teori atau definisi, tetapi berupa deskripsi tentang kegiatan yang secara nyata telah dilakukan oleh peneliti selama penelitian. Oke, baik, kita masuk ke yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif untuk menemukan konsep, teori, atau bahkan filosofi yang berbasis pada data. Oke, yang berikutnya yaitu di sini ada beberapa langkah-langkah dari penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu jenis penelitian, yang kedua tempat dan waktu, yang ketiga subjek penelitian, yang keempat fokus penelitian, yang kelima prosedur penelitian, yang keenam instrumen dan teknik pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu uji capsaan dan analisis data. Selanjutnya kita masuk pada pengertian dari penelitian kualitatif. Nah, pengertian yang pertama yaitu jenis penelitian. Pada bagian ini dijabarkan mengenai jenis penelitian yang akan digunakan. Dalam penelitian kualitatif dapat digunakan metode penelitian berupa deskriptif, studi kasus, fenomenologi, dan lainnya. Pengertian yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian. Bagian ini peneliti dapat menjelaskan kapan dan di mana kegiatan penelitian akan dilaksanakan. Contohnya, penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni tahun ajaran 2023-2024. Oke, pengertian yang berikutnya yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan istilah populasi dan sampel seperti dalam penelitian kuantitatif. Karena penelitian berangkat dari kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial itu. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Contohnya, subjek penelitian
dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Merauke yang berjumlah 29 orang. Berikutnya yaitu pengertian fokus penelitian. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Contoh, penelitian berfokus pada hasil ketuntasan belajar siswa, aktivitas siswa, dan tanggapan siswa terhadap penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi asam basa. Selanjutnya yaitu pengertian prosedur penelitian. Pada bagian ini berisi tentang alur dari penelitian yang akan dilakukan dimulai dari analisis awal sampai dengan hasil penelitian yang ada. Gambaran atau tahapan pelaksanaan yang dilakukan dapat dijelaskan secara umum dan juga dapat disertai dengan diagram alir. Selanjutnya yaitu pengertian dari instrumen dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan berbagai informasi, data maupun fakta pendukung lainnya yang akan digunakan untuk keperluan penelitian seperti observasi, wawancara, dan lainnya. Untuk pengumpulan datanya bisa dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen ini dapat berupa pedoman angket respon, pedoman observasi, pedoman wawancara, dan masih banyak lagi. Oke, yang terakhir dari pengertian penelitian kualitatif yaitu uji keabsahan dan analisis data. Nah, di sini uji keabsahan dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian sekaligus untuk menguji data yang ada. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Kemudian untuk analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan sampai dengan pelaporan hasil penelitian, terdapat berbagai macam teknik analisis data kualitatif yaitu model Miles and Huberman atau reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan model Spritler atau analisis domain, taksonomi, dan komponensial dan tema kultural. Yang selanjutnya ada metode penelitian dari penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini dapat berupa penelitian survei, ex post facto, maupun eksperimen yang disajikan secara lugas dan objektif dan mengikuti format seperti jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen dan teknik pengumpulan data, kemudian validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis datanya. Untuk jenis penelitiannya sendiri, pada penelitian kuantitatif itu terdapat beberapa metode penelitian yang dapat kita lakukan, misalnya korelasi, deskriptif, kausal komparatif, eksperimen, survei, dan inferensial. Kemudian untuk penelitian kuantitatif ini kita menggunakan istilah populasi dan sampel, tidak seperti pada penelitian kualitatif yang kita menggunakan istilah subjek penelitian. Kemudian populasi itu merupakan keseluruhan dari subjek penelitian yang akan kita teliti. Sedangkan untuk sampelnya sendiri itu adalah sebagian dari populasi, di mana sampel tersebut harus dapat mewakili populasi yang akan kita teliti.
Misalnya, kita ingin meneliti presentasi hasil belajar dari siswa IPA di sekolah A. Maka populasinya itu adalah seluruh siswa A yang ada di siswa IPA yang ada di sekolah A. Sedangkan untuk sampelnya sendiri berarti sebagian dari jumlah siswa IPA di sekolah A tersebut. Misalnya ada 5 kelas, maka sampelnya bisa kita ambil 3 kelas, seperti itu. Kemudian teknik sampling. Teknik sampling ini adalah suatu teknik yang dilakukan untuk dapat menentukan sampel dalam suatu penelitian. Di sini ada dua jenis teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Di mana probability sampling itu ada 4, yaitu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area atau cluster random sampling. Untuk yang non-probability-nya itu sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling, dan sensus. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel merupakan objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Pada penelitian kuantitatif ini terdapat 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas itu adalah variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas sehingga mengalami perubahan. Untuk variabel kontrolnya sendiri, variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan supaya tidak ada faktor-faktor lain yang mengganggu variabel bebas dan variabel terikat. Misalnya, contohnya, kita ingin melihat perbedaan hasil belajar di SMA negeri dan SMA swasta pada mata pelajaran kimia. Maka di sini untuk variabel terikatnya sendiri adalah hasil belajar, di mana hasil belajar ini dipengaruhi oleh SMA negeri maupun SMA swasta. Jadi variabel bebasnya adalah SMA negeri dan SMA swasta. Sedangkan untuk variabel kontrol, hal yang mengontrol ini adalah hasil belajar. Kemudian selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Validitas ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana instrumen penelitian ini dapat mengukur apa yang harus diukur. Sedangkan untuk reliabilitas sendiri untuk mengukur seberapa konsistennya alat ukur yang digunakan dengan derajat keajukan alat dalam mengukur apa saja yang diukurnya. Untuk jenis validitas ada 3, yaitu validitas isi, kriteria, dan konstruk. Sedangkan untuk reliabilitas ada internal konsistensi, stabilitas, dan ekivalen. Selanjutnya untuk teknik analisis datanya sendiri, pada penelitian kuantitatif ini ada 2, yang umum yaitu ada analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif ini untuk menguraikan suatu permasalahan secara jelas, akurat, dan sistematik berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Metode statistiknya terdiri dari mean, median, frekuensi, mode, range, standar deviasi, dan skewness. Analisis ini dapat dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode korelasional dan komparasi. Selanjutnya untuk analisis inferensial ini untuk membuat prediksi kemungkinan hasil dari data yang dianalisis. Metode inferensial meliputi uji T, ANOVA, analisis regresi, dan analisis faktor. Hasilnya nanti kita dapat menentukan adanya hubungan antara beberapa variabel untuk pengujian hipotesis yang memprediksi perbedaan atau perubahan. Yang selanjutnya ada metode penelitian dari penelitian mixed method, di mana penelitian mixed method ini adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersamaan pada suatu kegiatan penelitian, di mana data yang dihasilkan itu lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Untuk susunannya sendiri terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu, paradigma penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian untuk jenis penelitian, penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Creswell, terdapat strategi-strategi dalam mixed method ini, yaitu ada strategi metode campuran sekuensial atau bertahap, kemudian ada strategi metode campuran konkuren atau sewaktu-waktu, dan prosedur metode campuran transformatif. Untuk paradigma penelitian,
Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan yang masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan pada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang. Yang keempat, ada metode penelitian pada penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan ini merupakan suatu metode untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada sebelumnya, di mana isinya yaitu hampir sama dengan semua metode penelitian sebelumnya. Yang pertama ada jenis penelitian, tempat dan waktu, subjek penelitian, model pengembangan, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian untuk jenis penelitian sendiri, menurut Acker ada dua macam penelitian pengembangan, yaitu penelitian formatif dan studi rekonstruksi. Namun secara umum, penelitian pengembangan dapat pula digunakan untuk menguji keefektifan suatu produk dan menghasilkan suatu produk tertentu. Selanjutnya ada model pengembangan. Pada bagian ini berisi model pengembangan yang akan digunakan dalam penelitian. Model pengembangan yang banyak digunakan pada penelitian yaitu ada model 4D, di mana model ini terdiri dari define, design, develop, dan dissemination. Kemudian ada EDI, di mana isinya adalah analisis, design, develop, implementation, dan evaluation. Kemudian ada dari board and goal, di mana penelitian ini berisi penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draft produk, uji coba lapangan, penyempurnaan produk awal, uji coba lapangan lagi, menyempurnakan produk hasil uji lapangan, uji pelaksanaan lapangan, penyempurnaan produk akhir, dissemination dan implementasi, dan lain-lainnya lagi. Model ini menggambarkan secara umum proses dari pengembangan suatu produk. Sekian dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman.